Tanda dan gejala paling sering itu tadi udah disebutin sama Nurse Ilham, yaitu keputihan. Nah, selain itu ada gejala lain seperti rasa terbakar pada vagina, kemudian rasa gatal, dan gambaran kemerahan. Halo Sobat RSUI, berjumpa lagi bersama saya Ilham Cahyo dalam video edukasi bersama Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Natasha Prameswari, spesialis obstetri dan ginekologi, atau yang kerap disapa dengan Dr. Tasya. Hai dok. Hai Nurse Ilham, gimana kabarnya? Luar biasa kabarnya dokter. Dokter gimana kabarnya? Baik juga. Jadi dok, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu penyakit infeksi jamur pada vagina. Salah satu penyakit yang sering dikeluhkan oleh sebagian besar wanita yaitu infeksi jamur pada vagina. Sebagai seorang wanita kadang merasa khawatir apabila adanya keputihan. Apakah ini normal atau tidak? Serta merasa khawatir adanya keputihan ini merupakan adanya infeksi atau tidak. Langsung saja nih dok, kita akan bahas tema yang sangat menarik pada kali ini. Apa sih dok yang dimaksud dengan infeksi jamur pada vagina dok? Oke. Jadi infeksi jamur pada vagina atau yang kita sebut dengan Candidiasis vulvovaginalis itu merupakan infeksi jamur pada mukosa vagina dan vulva yang seringkali dikeluhkan sama sebagian besar wanita, hampir 70% mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, 40% wanita itu mengalami kandidiasis berulang. Oke, kemudian nih dok, apa sih tanda dan gejala jika seseorang terinfeksi penyakit tersebut dok? Tanda dan gejala paling sering itu tadi udah disebutin sama Nurse Ilham, yaitu keputihan. Nah, keputihannya ini gambarannya bisa putih seperti susu atau yang seringkali bilang putih seperti tahu. Nah, selain itu ada gejala lain seperti rasa terbakar pada vagina, kemudian rasa gatal, dan gambaran kemerahan. Kemudian nih dok, apa sih penyebabnya dok? Nah, penyebabnya itu adalah spesies Candida albicans 90%, namun ada spesies lain seperti Candida glabrata yang seringkali lebih sulit untuk diobati. Baik dok, seperti yang dokter katakan, ibu hamil atau orang berat berlebih obesitas memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit infeksi jamur pada vagina. Kemudian nih dok, bagaimana tata laksana atau pengobatan yang harus dilakukan jika seseorang terinfeksi penyakit tersebut? Dan apa pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan jika seseorang dicurigai menderita penyakit tersebut dokter? Nah, tadi disebutkan bahwa pasien yang hamil dan yang obesitas itu mempunyai hormon estrogen yang berlebih sehingga resiko untuk terkena kandidiasis lebih mungkin. Nah, selain itu ada pasien juga yang imunosupresi seperti pasien HIV, pasien diabetes mellitus, atau yang konsumsi steroid jangka panjang itu lebih rentan untuk terkena kandida. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, tenaga medis selain dari mulai anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita juga melakukan tes KOH ataupun tes kultur jamur. Nah, tapi karena pemeriksaan itu membutuhkan waktu lama, seringkali kita memberikan terapi empiris. Nah, pengobatannya itu macam-macam, bisa diberikan obat anti jamur yang jelas, itu bisa diberikan seperti peluru dimasukkan ke dalam vagina ataupun oral. Satu lagi boleh ya dok ya, buat sahabat RSUI, bagaimana cara pencegahan supaya tidak terkena penyakit infeksi jamur pada vagina dok? Jadi pencegahannya yang pertama adalah menjaga higienitas daerah vulva dan vagina secara rutin. Membersihkannya itu harus dari depan ke belakang, kemudian pada saat menstruasi juga harus lebih sering mengganti pembalut dan menghindari pemakaian panty liner ataupun pakaian-pakaian ketat yang tidak menyerap keringat dan lembab untuk dipakai sehari-hari. Terima kasih kepada Dr. Natasha yang telah memberikan
informasi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat RSUI yang telah menyaksikan tayangan ini. Jika sahabat RSUI mempunyai keluhan, jangan ragu untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau mengunjungi dokter obstetri dan ginekologi favorit Anda. Salah satunya di Rumah Sakit Universitas Indonesia ada Dokter Natasha. Bukan begitu, Dok? Benar. Oke, buat sahabat RSUI jangan lupa untuk subscribe, like, share agar kalian tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya. Saya Ilham Cahyo. Saya Dokter Tasya. Salam sehat RSUI.